Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati iman, hadirin hadirat, para pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam karunia dan nikmat yang tidak terhingga, termasuk nikmat sehat, nikmat umur, dan juga masih diberikan nikmat untuk atau dikabulkannya doa kita yang baru saja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ya. Berdoa enggak barusan? Itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi yang kita minta yang pertama kali adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Kajian kita pada pagi ini adalah bagaimana sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan kita ambil dari diantaranya dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara urgensi wudhu itu yang menentukan diterima atau tidaknya sholat seseorang. Ya, di samping ada banyak hikmah dari wudhu yang dijelaskan oleh para ulama, ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi manusia. Tapi kita fokus saja bahwa wudhu adalah merupakan salah satu syarat di antara syarat-syarat diterimanya sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudhu adalah salah satu syarat di antara syarat-syarat sholat
ya, yang padanya ada yang wajibnya, ada juga yang sunnahnya, dan ada yang membatalkan. Ya, di antara dalil yang mewajibkan sholat itu, tadi dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat ke-6, ya. Ayat surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum surat yang ke-5 ayat yang ke-6, ya. Pak Haji Enda tahsinnya belum sampai situ. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu, ya, sampai ke siku, dan sapulah kepalamu. Ya, di sini kita lihat wamsahu, kepala itu disapu, diusap, ya, bukan dicolek. Dan sapulah kepala kamu, kemudian setelah itu wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kaki kalian sampai dua mata kaki, sampai dua mata kaki. Nah, dalam hal ini para ulama tidak ada khilaf, kaum muslimin juga tidak ada khilaf bahwa wudu adalah di antara syarat sahnya sholat. Jadi tidak sah sholatnya seorang tanpa berwudu. Ya, diperkuat lagi dengan hadis Nabi SAW, la sholata liman la wudu alahu, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak berwudu. Nah, hanya permasalahannya ternyata tidak semua orang itu paham bagaimana cara wudu yang benar, ya. Padahal perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, idza qumta ilas salat fasbigil wudu summastaqbilil kiblata fakabir. Apabila kalian hendak mendirikan sholat, ya, sempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat, lantas takbir, ya, lantas takbir. Jadi sempurnakan wudu, menghadap kiblat, takbir. Ya, tidak ada lagi gerakan-gerakan dari ucapan-ucapan yang lain. Nah, ternyata masih banyak orang yang sholatnya, yang wudunya salah. Jangankan kita, generasi yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Di antara sahabat saja yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya pernah ada yang wudunya salah. Ya, contoh umpamanya Rasulullah SAW pernah melihat salah seorang sahabat yang di kakinya ada bagian sebesar kuku yang tidak rata, tidak terkena air. Kemudian oleh beliau disuruh untuk kembali dan mengulangi wudunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata juga tidak semua sahabat yang bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bagaimana cara wudu yang benar. Contoh umpamanya, di sini ada dua orang sahabat. Yang pertama Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Itu kalau kata kita itu didaulat oleh para sahabat yang lain agar memperagakan bagaimana wudu yang benar. Bagaimana wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat redaksi cara bertanya yang benar tentang ibadah. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, An Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu qila lahu tawaddu lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, dikatakan kepadanya, jadi ditanya. Coba lihat pertanyaannya itu. Tawaddu lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba peragakan kepada kami bagaimana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan yang cerdas, pertanyaan yang benar. Sehingga yang ditanya itu punya tanggung jawab moral, hanya menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dia menjawab sesuai dengan hawa nafsunya, ada konsekuensi. Apalagi mengatasnamakan Rasulullah. Apa sabda Rasulullah SAW? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah tempat tinggalnya di neraka. Kemudian karena yang diminta adalah peragaan, fada'a bi'ina'in. Kemudian beliau minta satu bejana yang berisi air. Ini kasus yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan di bab sifat wudu Nabi SAW nomor 2 disebutkan di situ. Ini yang diminta memperagakan adalah sahabat Utsman. Sahabat Utsman bin Affan, ya, salah seorang Khulafaur Rasyidin.
An Hamrana maula Utsman, dari Hamron. Maula itu mantan budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi beliau juga diminta memperagakan. Bagaimana yang beliau lakukan? Da'a biwadu'in. Kemudian Utsman minta air wudu. Jadi kalau wudu itu artinya berwudu, kalau wadu itu air untuk berwudu. Apa yang beliau lakukan? Lihat. Tagosala kafaihi salasa marratin. Beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Jadi ini yang sunnahnya. Kalau dalam Al-Quran kan tadi cuma 4 ya. Mencuci muka, apalagi tangan, apalagi mengusap kepala, kemudian mencuci kaki. Nah, ternyata yang sunnah-sunnahnya diantaranya mencuci 2 telapak tangan. Ya, bahkan dalam hadis lain nanti disebutkan mencuci 2 telapak tangan ini bukan saja ketika mau wudu, setiap bangun tidur. Ya, sekarang setiap masuk masjid, setiap masuk ruangan, setiap bertamu, karena COVID-19 tambah lagi sekarang. yang sunnah itu kan disebutkan oleh Rasulullah SAW, idastaiqadha ahadukum min manamihi fala yagmis yadahu fil ina hatta yagsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu namanya. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, jangan mencemplungkan tangannya ke tempat air sebelum mencucinya di luar 3 kali. Karena dia tidak tahu ketika tidur itu tangannya ada di mana. Ya, nggak tahu di mana itu parkirnya. Nah, makanya ada seseorang yang sombong di hadapan Rasulullah, dia mengatakan, oh enggak, saya tahu katanya ketika tidur tangan saya di mana. Ini hati-hati, jangan sampai melecehkan sunnah di antaranya. Itu orang itu tiba-tiba Allah jadikan tidur, dan maaf, tangannya masuk ke duburnya. Ya, banyak, jangan melecehkan sunnah Nabi. Kalau sudah melecehkan sunnah Nabi, sudah melecehkan Rasulullah, itu orang ya insya Allah bakal terjadi sesuatu yang menghinakan dia. Ada lagi yang sabda Rasulullah, apabila makan dan minum, makanlah dan minum dengan tangan kananmu, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Kata orang itu, saya nggak bisa, saya biasa makan pakai tangan kiri. Padahal dia hanya melecehkan Nabi SAW. Itu tiba-tiba spontan tangannya yang kanan nggak bisa diangkat, bisa diangkat. Banyak kasus-kasus begitu. Makanya kalau ada orang yang sudah melecehkan Nabi SAW, tunggu aja. Biasanya segera. Dalam peperangan pun musuh-musuh Islam kalau sudah melecehkan Rasulullah, itu pertanda akan segera bisa dikalahkan. Ya, di situ kita harus sabar. Itu tadi kembali bahwa di antara mencuci kedua telapak tangan itu bukan hanya sekedar mau wudu, juga setiap bangun tidur. Kemudian setelah itu summa tamadmada wastansaqo wastansaro, ini maaf. Kemudian setelah itu beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya lagi dalam hadis yang lain. Jadi ambil air, dibagi untuk kumur-kumur, sebagian dihirup ke
hidung. Kemudian dikeluarkan lagi. Berapa kali? Sama, dijelaskan dalam hadis yang lain 3 kali. Di wudhu itu 3 kali, boleh 2 kali, boleh sekali. Summa gosala wajhahu salasa marratin. Kemudian mencuci mukanya 3 kali. Ya, muka itu ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muka itu ini matulan min manabiti sya'rur ra'si ila dzaqan. Jadi memanjang dari tempat yang layak ditumbuhi rambut sampai ke dagu. Biasanya ditumbuh rambut dari sini ya. Kalau ada yang rambutnya baru tumbuh di sini gitu. Tetap bukan muka itu. Itu namanya, ya ada kan yang rambutnya tinggal di pinggiran gitu. Itu namanya umar, untung masih ada rambut. Tapi tetap dari sini. Kemudian wa ardan ilal udhunani, dan melebar sampai ke telinga. Jadi ini di sampai sini muka itu. Seperti yang wudhu cek. Ini tidak. Itu muka. Berapa kali itu? 3 kali. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marratin. Kemudian mencuci tangannya yang kanan sampai sikut. Jadi kan sering diperdebatkan tuh. Ilal mirfaqi itu termasuk sikutnya atau tidak gitu. Ya, pendapat yang benar kata para ulama mensyarah kalimat ini adalah ma'al mirfaqi, bersama sikutnya. Salasa marratin 3 kali. Summa ghasala yadahul yusra misla zalik. Kemudian mencuci yang kiri seperti yang kanan. Summa masaha ra'sahu. Kemudian mengusap kepalanya. Di sini tidak disebutkan berapa kali. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al aslu fil amri la yaqtadi takrar atau at-tikrar. Asal pokok dari perintah itu tidak menunjukkan berulang-ulang. Jadi berarti sekali. Apalagi dikuatkan dalam hadis yang lain, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa masaha bi ra'sihi mashatan wahidah. Dan Rasulullah SAW mengusap kepalanya 1 kali usapan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ditambahkan, nanti kita lihat terakhir nanti videonya, mudah-mudahan bisa dibuka. Rasulullah membasahi tangan, bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau memulai dari bagian depan kepalanya, dibasahi, kemudian dicipratkan, dimulai. Summa dhahaba bihima ila qafahu, menjalankan kedua tangannya sampai tengkuk. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian mengembalikan ke tempat semula. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan itu. Kemudian Rasulullah menjalankan kedua telunjuknya di atas pelipisannya. Summa adkhala isba'aihi fi uzunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira uzunaihi. Kemudian beliau memasukkan kedua telunjuknya ke dalam telinganya dan mengusapkan kedua ibu jarinya di belakang kedua telinganya. Berapa kali itu disebutkan tadi? Mashatan wahidah, 1 kali. Apakah boleh 3 kali? Boleh. Ada hadis yang lain mengatakan 3 kali, tetapi yang masyhur adalah satu kali. Kemudian setelah itu summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini. Kemudian mencuci kaki yang kanan sampai 2 mata kaki, salasa marratin juga 3 kali. Summa ghasala al yusra misla zalik, kemudian mencuci yang kiri seperti yang kanan. Nah ini summa qala, kemudian beliau berkata,
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Jadi sahabat Abdullah bin Zaid juga sama, setelah memperagakan, apa kata beliau? Hakadza kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kalau Anda mau wudu seperti Rasulullah, lakukan wudu seperti itu. Nah, yang kita lihat kira-kira yang wudu seperti itu mayoritas atau minoritas? Ya. Coba kalau antum wudu di tempat wudu yang keramaian, ya, yang wudunya mayoritas begitu atau enggak gitu. Nah, ini artinya bahwa disinilah kita harus banyak belajar, ya. Ya terutama tadi yang berbeda itu ketika mengusap kepala. Ya, memang itu ada kembali kepada pendapat para ulama, ya. Kata Imam Syafi'i, ya karena dulu kan di zaman para a'immah, zaman Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mencari hadis itu tidak semudah sekarang. Ya, karena kitab-kitab hadis juga masih terbatas kan. Ya, di zaman Imam Malik baru ada Al-Muwatta, Imam Ahmad ada Musnad Imam Ahmad. Jadi Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya itu kan belum ada. Sehingga para imam itu memahami ayat-ayat Al-Quran yang tadi itu hanya berdasarkan kaidah-kaidah bahasa yang dikuasai. Jadi tidak mustahil terjadi kekeliruan. Namun semua para imam mazhab itu tidak mengklaim bahwa pendapatnya itu paling benar gitu. Yes. Semua mengatakan kepada murid-muridnya, ya diantaranya Imam Abu Hanifah yang paling senior, beliau mengatakan iza sahal hadis bahwa mazhabi. Ya, kalau yang benar itu hadis itu mazhabku. Imam Syafi'i juga sama. Apabila engkau mendapatkan pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapatku dan ambil hadis yang sahih. Jadi itu diantara cara-cara wudu. Kemudian terakhir ada doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa tambah juga Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi itu adalah cara berwudu yang langsung diperagakan oleh sahabat, oleh orang yang belajar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mungkin nanti kita coba ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti inilah ya. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Rawahu Muslim. Aku malu salatun Dan bersuci untuk salat ada dua. Bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayammum. Tata cara wudu adalah: pertama, membaca
bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan seperti. Jadi cukup bismillah. Ya, sabda Rasulullah, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sah wudunya bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Itu apakah bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim, ada khilaf, tapi yang paling kuat cukup bismillah saja. Ya, bismillah, ya, tidak usah ditambah-tambah. Kalau saya dulu panjang, ya mungkin ada ya. Apa itu? Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Ya, hafal saya, mantan pemakai. Tapi karena ternyata tidak ada contoh dari Rasulullah, ditinggalkan gitu. Insya Allah yang gitu-gitu saya hafal. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Jadi selesaikan dulu yang kanan. Sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tubuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jadi tadi bisa tambah juga, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi itulah sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila kita ingin berwudu yang sempurna, ya seperti itulah. Ya, karena yang namanya ibadah itu adalah syarat sahnya ibadah itu 2. Pertama, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oke, sampai di sini dulu kajian kita. Ada pertanyaan? Silakan. Saat dulu air yang gimana gitu kan? Air kan ada macam-macam gitu. Ya. Yang baik itu. Soalnya dulu pernah dulu obat gitu. Ya. Ya, ada pertanyaan, wudu itu dengan air yang bagaimana? Wudu itu syaratnya dengan air yang suci. Air suci itu bisa air sumur, bisa air sungai, bisa air hujan, bisa salju, bisa juga air. Diselesaikan dulu yang kanan. Jadi tadi bisa tambah juga, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi itulah sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, apabila kita ingin berwudu yang sempurna, ya seperti itulah. Ya, karena yang namanya ibadah itu adalah syarat sahnya ibadah itu dua. Pertama, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke, sampai di sini dulu kajian kita. Ada pertanyaan? Silakan. Saat dulu air yang gimana gitu kan? Air kan ada macam-macam gitu kan. Ya. Yang baik itu. Soalnya dulu pernah dulu obat gitu. Ya. Itu baiknya. Ya, ada pertanyaan, wudu itu dengan air yang bagaimana? Wudu itu syaratnya dengan air yang suci. Air suci itu bisa air sumur, bisa air sungai, bisa air hujan, bisa salju, bisa juga air laut. Yang jelas pada asalnya sabda Nabi SAW, semua air itu adalah suci. Ya. Al-ma'u tahurun. Air itu asalnya suci. Illa an taghayyara rihuhu wa ta'muhu wa launuhu binajasatin tahdusu fihi. Di pada asalnya semua air itu suci kecuali kalau berubah. Apa? Pertama, berubah baunya. Yang kedua, atau di sini rasanya. Yang ketiga, warnanya. Dengan apa? Dengan najis yang bercampur dengan air tersebut. Jadi dilihat ini warnanya berubah. Itu kan dicium, bau, umumnya bau najis. Itu udah tidak lagi. Atau baunya masih normal, pas dirasain gitu. Berubah, itu dengan najis yang bercampur. Jadi kalau yang mencampurnya umpamanya warna tanah, ya. Bagaimana kalau warna kopi gitu? Ya, itu tetap suci, tetapi tidak layak untuk dipakai bersuci. Jadi itulah air. Adapun jumlah air itu harus berapa banyak? Ya, kalau dulu kan 2 kullah. Ya, kullatain baru dikatakan suci. Ternyata hadisnya lemah karena 2 kullah itu banyak itu. Jadi di satu bak yang kalau digoyang di sebelah sini, di sini tidak bergoyang di antaranya gitu. Ada yang mengatakan kurang lebih 220 liter. Ya, ada juga yang mengatakan 2 kullah itu ada satu bak yang panjang lebarnya 1 hasta 1 jengkal. Ya, itu ternyata hadisnya hadis muntarib bis sanad, muntarib fil makna. Di sanadnya juga ada kegoncangan, makna 2 kullah juga tidak ada kepastian. Kemudian juga bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, bahwa beliau pernah berwudu 2/3 mud. 2/3 mud. Ya mungkin kurang lebih ya kurang dari cangkir ini. Dan itu kalau kita lihat sering di Timur Tengah itu, saya lihat kami juga pernah melakukan itu wudu hanya dengan sebotol air mineral yang kecil itu cukup itu. Yang penting tadi membasahi bagian-bagian anggota wudu yang harus basah, seperti muka, tangan, kemudian kaki gitu. Jadi itu wudu yang minimalis. Sementara wudu yang sempurna tadi sebagaimana diperagakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Jadi itu air yang suci dimanapun kita mendapatkan air yang tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya dengan najis, berarti itu air masih dibolehkan untuk digunakan untuk berwudu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ini Pak, kalau kita di rumah tuh kan nggak punya keran ya, Iya. pakai ember gitu kan. Apakah boleh kalau seandainya kita membasuh kaki itu dirapelkan gitu, nggak satu-satu gitu? Kebanyakan biasa satu-satu ya. Iya. Ini dirapelkan, dua-duanya aja dibasuh gitu, boleh nggak gitu kan? Ya. Ada pertanyaan bahwa bolehkah mencuci kaki digabung gitu, yang kanan dengan yang kiri dibarengkan gitu, dibanjur gitu. Ya. Ya, pada asalnya kalau tujuan mencuci adalah basah dan dalam keadaan terpaksa dibolehkan. Tapi kalau tidak, tetap kita harus mengacu kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dalam hadis tadi disebutkan mencuci kaki yang kanan dulu, baru yang kiri gitu. Ya, kalau kebiasaan begitu biar praktis ya nggak boleh gitu kan. Ya, biar praktis main banjur aja gitu kan. Iya, atau tidak diusap dengan tangan, ya mentang-mentang pancuran udah kakinya aja disodorin gitu kan. Iya, tidak seperti itu. Iya, bahkan kan yang sempurna itu kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, sampai-sampai cara mengambil air itu, cara mengambil untuk dijadikan air kumur-kumur itu dengan tangan kanan, kemudian ketika mengeluarkan dengan tangan kiri, sampai serinci itu. Kemudian juga ketika mencuci tangan ataupun kaki, wa yukhallilu bainal asabi, kemudian di sela-sela antara jari-jari itu di ini, ya, biar air itu sampai ke situ, dan biar di antara jari-jari itu bersih gitu, ya. Apalagi jari-jari kaki gitu kan. Biasanya orang yang wudunya tidak benar, insya Allah jari kakinya itu kalau kecium itu di antara hikmahnya. Jadi orang yang wudu itu subhanallah bersih gitu kan. Iya. Bersih. Jadi kecuali kalau dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan air terbatas, tapi kalau tidak, ya jangan merupakan satu kebiasaan. Kita harus meyakini kebiasaan yang terbaik itu adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mungkin kepada para pemirsa yang mau mengajukan pertanyaan, insya Allah kajian kita ini akan kita lakukan setiap hari Sabtu pagi ya. Nanti bisa menghubungi admin. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah akan dijawab pada kajian yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, amal, kemudian juga rezeki yang baik, kemudian amalan yang diterima. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita yang benar itu benar, menganugerahkan rezeki untuk mengikuti dan melaksanakannya, dan memperlihatkan kepada kita yang batil itu batil, dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.